Saudara-saudara, Filipi pasal 4 ayat 19, 3 hukum peningkatan kita kupas dan kita baca dulu ayat Alkitab ini bersama. 2, 3, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dengar saya baca sampai saudara bisa memahami. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi ini menyampaikan kepada kita dua hal setidaknya. Hal yang pertama yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus melalui tulisannya ini adalah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus ini adalah Allah yang memiliki kekayaan serta kemuliaan yang tidak terbatas. Sekali lagi saya ulang, Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang memiliki kekayaan serta kemuliaan yang tidak terbatas. Bahkan bagian lain dari kitab suci kita juga menyampaikan kepada kita mengenai kekayaan Allah, kekayaan Bapa kita di sorga, bahwa jalan-jalan atau lorong-lorong di sorga itu semuanya terdiri dari emas asli. Jalan-jalan di sorga itu terdiri dari emas asli, bukan emas tapi emas. Nah kemudian yang kedua yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus melalui tulisannya kepada jemaat di kota Filipi ini ialah kita tidak perlu ragu mengenai kemampuan Allah dalam menyediakan serta melimpahi kita dengan kelimpahan-kelimpahan yang Dia punya. Siapapun kita tidak perlu kita meragukan kemampuan Allah dalam menganugerahkan, dalam mencurahkan kekayaan atau kelimpahannya yang tak terbatas itu. Saudara harus percaya bahwa Dia mampu membawa kita mengalami peningkatan. Saudara harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang kekayaan dan kemuliaannya yang tidak terbatas itu mampu dicurahkan kepada kita, bahkan tangan kuasanya akan menolong kita untuk mengalami yang namanya peningkatan, kemajuan, pemulihan, kesembuhan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita yang saudara doakan kepada Tuhan. Nah di samping ingin mengutarakan atau di samping perlu mengerti dua hal ini, yaitu bahwa kekayaan dan kelimpahan Allah tidak terbatas, dan saudara tidak perlu ragu akan kemampuan Allah dalam melimpahi kita dengan kelimpahannya. Hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui adalah bagaimana bisa menarik kelimpahan Allah itu masuk dalam kehidupan kita sehingga kita pun mengalami yang namanya peningkatan atau perkembangan, kemajuan atau hal-hal yang baik dari waktu demi waktu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saudara pernah berada di suatu tempat, slide saya yang kedua. Barangkali saudara pernah ada di suatu tempat di mana saudara meyakini janji Tuhan, meyakini firman Allah tentang Allah akan mencukupi kebutuhan kita atau Allah akan membawa kita mengalami peningkatan. Allah akan memulihkan atau menyembuhkan kita. Saudara barangkali pernah menemukan ayat Alkitab atau janji Tuhan tentang hal tersebut dan saudara mempercayainya, saudara meyakininya. Tetapi apabila kita melihat kepada diri kita sendiri, justru kita sedang berdiri atau sedang berada di tempat di mana kita sedang dalam pergumulan mengenai finansial. Kita sedang berada di dalam kemerosotan. Bahkan kita sedang ada di dalam persoalan yang kelihatannya begitu sulit untuk kita tangani. Bahkan kita sedang ada di dalam keterpurukan atau kemerosotan yang lebih dalam lagi. Sementara saudara meyakini janji Allah, meyakini firman Allah, tetapi apa yang saudara baca, apa yang saudara temukan, apa yang saudara yakini dari firman Allah itu ternyata bertolak belakang dengan keadaan di mana saudara sedang berdiri atau sedang berada. Bukan berarti Allah kita berdusta atau firman-Nya tidak dipercaya.
Bukan berarti bahwa apa yang Allah utarakan itu adalah teori belaka. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Penyebab kenapa janji Allah tentang kehidupan, kebutuhan, atau tentang kita penyediaan bagi kita justru tidak sama dengan situasi atau keadaan kita ketika kita membaca atau meyakini. Faktor penyebabnya bukan karena firman Allah itu tidak berkuasa, bukan karena apa yang Allah janjikan itu tidak benar, melainkan karena kita tidak mengerti bagaimana menarik turun semua kelimpahan yang Allah telah janjikan atau yang Allah miliki tersebut. Ketika kita tidak mengetahui, tidak mengerti bagaimana menarik turun semua kelimpahannya yang tak terbatas, itulah yang menjadi penyebab kita tetap ada di posisi yang sama terus menerus. Walau saudara menemukan kebenaran firman, janji-janji firman yang hebat, tetapi kita tidak mengalaminya. Karena itulah saya harus membagikan kepada kita sekalian bagaimana kunci untuk bisa menarik turun semua kelimpahan Allah atas kehidupan kita, sehingga saudara tidak hanya sekedar meyakini firman Allah, mempercayai firman Allah, tetapi saudara juga bisa berada sejajar atau sesuai dengan apa yang saudara yakini, apa yang saudara percayai, apa yang saudara temukan dari kebenaran itu. Mengerti bagaimana menarik kelimpahan Allah itu menjadi hal yang utama, hal yang tidak kalah penting, di samping mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki kekayaan yang tidak terbatas atau kelimpahan yang tidak terbatas, bahkan tidak perlu diragukan kemampuannya dalam menganugerahkan atau mencurahkan kelimpahannya. Di samping dua hal ini penting bagi kita mengerti bagaimana menarik kelimpahan-kelimpahan yang Dia miliki itu masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saya akan bagikan 3 hukum peningkatan berdasarkan keterangan-keterangan Alkitab. Hukum yang pertama kata Alkitab adalah keadaan hati harus baik. Saya ulang sekali lagi, keadaan hati harus baik. Kita lihat apa yang disampaikan Yesus dalam pengajarannya kepada para murid dalam Markus pasal 4. Ayat 3 sampai 8. Buka Alkitab saudara, kita membaca bersama-sama saudara. Markus pasal 4 ayat 3 sampai 8. Haleluya. Kalau saudara sudah ketemu, kita akan membaca ayat Alkitabnya bersama-sama. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat 3 sampai 8. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, ayat Alkitab yang kita baca itu menjelaskan kepada kita sekalian tentang 4 kondisi hati yang berbeda dari orang-orang yang percaya. Keempat kondisi hati yang berbeda itu disebutkan, yang pertama ialah hati yang keras serta tidak bersyukur. Lalu jenis hati yang kedua atau keadaan hati yang kedua ialah hati yang berbatu-batu. Dan kondisi hati yang ketiga adalah hati yang dipenuhi dengan semak duri atau rumput-rumput liar. Keadaan hati yang keempat adalah hati yang telah dibaca. Baik, saya akan menguraikannya secara cepat untuk kita sekalian. Nah saudara-saudara, kondisi hati yang tergolong sebagai hati yang keras serta tidak bersyukur akan mengakibatkan semua benih tidak bisa mengalami pertumbuhan dalam diri kita. Ketika apa yang Allah janjikan pada kita tentang kehidupan di hari esok,
tentang penyediaan Allah. Bahkan tentang apa yang Allah rancang terhadap diri kita. Ketika hati kita tergolong sebagai hati yang keras serta hati yang tidak bersyukur, maka kita tidak akan bisa mengalami yang namanya kemajuan dan peningkatan. Sebab sikap ragu, sikap sinis, sikap tidak percaya akan apa yang Allah firmankan ini akan menjadikan benih tersebut terhimpit atau tidak bertumbuh. Oleh karena itu dimanapun orang-orang setiap kali ingin menabur benih, yang pertama sekali dia perhatikan seperti apa keadaan tanah tempat di mana benih tersebut akan ditabur. Saudara tidak perlu meragukan benih firman Allah. Sebab benih ini adalah benih yang memiliki kualitas bertumbuh secara alamiah. Dimanapun yang namanya benih Bapak Ibu asal ditaruh di tanah, cepat atau lambat benih itu akan bertumbuh, bertunas, bahkan memberikan hasil. Tetapi kondisi tanah atau keadaan hati kita lah yang menjadi penentu berikut. Apakah benih yang berkualitas luar biasa ini memberikan tuaian kepada kita, memberikan buah untuk kita nikmati atau tidak. Ketika Yesus diperhadapkan kepada para murid-murid serta orang-orang banyak, tatkala Yesus mengajar lalu jam makan sudah tiba tetapi ternyata tidak ada tempat makan di sana, maka yang dilakukan oleh Yesus adalah dia meminta para murid untuk mendapatkan roti atau makanan yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang hadir pada kala itu. Salah satu dari anak kecil membawa 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dan dengar ibu bapak, 5 roti 2 ikan ini di tangan Yesus ketika dibawa di hadapan Bapa dengan hati yang penuh syukur. Para murid-murid berbeda melihat 5 roti dan 2 ikan. Mereka mengeluh, berkeluh kesah, menggerutu berkata, bagaimana ini bisa cukup untuk orang sebanyak ini? Ini hanya makanan untuk seorang anak remaja, guru. Seandainya kita punya pabrik roti pun kita tidak akan bisa memberikan mereka makan sampai kenyang. Hanya 5 roti 2 ikan, guru, apa artinya? Tetapi ketika Yesus melihat 5 roti 2 ikan dan menadah ke sorga serta disertai dengan ucapan syukur, mukjizat terjadi. Sekali lagi, mukjizat terjadi. Dengar baik ibu bapak, perlu menjaga keadaan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Yang ngerti boleh katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dimanapun situasinya, keadaannya, seperti apapun kondisi yang sedang diperhadapkan pada saudara, atau seperti apapun beratnya tekanan yang menekan saudara, tetaplah mengucap syukur. Sebab ucapan syukur yang saudara persembahkan kepada Tuhan dari hati yang tulus menjelaskan bahwa keadaan hati kita adalah keadaan hati yang baik, di mana setiap benih ilahi bisa bertumbuh dan membuahkan mujizat atau hasil-hasil luar biasa di sana. Sekali lagi, kondisi hati yang penuh syukur. Alkitab mengajarkan bahwa perjalanan bangsa Israel mulai dari dipanggil keluar dari tanah Mesir sampai menuju negeri Kanaan adalah sebuah pelajaran yang hidup bagi orang-orang percaya sepanjang sejarah. Allah ingin kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Penyediaan Allah adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi karena Allah yang menyediakan negeri yang berlimpah susu dan madunya, bukan berarti bebas hambatan dan halangan. Ada hal-hal, rintangan-rintangan yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi untuk bisa menemukan negeri yang berlimpah susu dan madunya itu. Negeri yang berlimpah susu dan madunya itu akan tetap ada di sana. Apakah saudara berhadapan dengan rintangan-rintangan ini atau saudara menyerah? Tetapi dengar ibu bapak saudara-saudara, sering sekali apa yang Tuhan izinkan terjadi atau kita hadapi di depan bukan untuk membuat saudara tidak bisa mengalami negeri perjanjian itu, tetapi untuk mempersiapkan kita untuk bisa masuk dan tiba di negeri perjanjian itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu sebabnya tidak perlu bersungut-sungut ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai warna-warni kehidupan. Janji Allah itu ada di sana, penyediaan itu adalah di sana, kelimpahannya ada di sana.
hanya seperti apa saudara menuju negeri tersebut atau janji tersebut. Apakah saudara tetap menjaga kualitas atau keadaan hati kita tetap penuh dengan syukur, atau sebaliknya hati kita keras, tidak mempercayai firman Allah, terus peragu atau sulit sekali untuk bisa dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Kuncinya ada pada kita. Coba lihat apa yang dimaksud dengan hati yang berbatu-batu yang kedua. Kondisi hati yang berbatu-batu mengakibatkan kita mudah mengalami serangan. Bukan hanya sekadar mudah mengalami serangan, bahkan segala sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita harapkan itu akan membuat kita mudah segera berpaling atau meninggalkan kebenaran. Karena itu hati atau kondisi keadaan hati yang berbatu-batu ini menjadikan kita menjadi orang yang mudah hilang harapan, putus harapan, atau tidak lagi menaruh harapan pada apapun. Buat kita hidup ini apa sajalah, kita sudah tidak mempercayai bagian dari firman, tidak lagi mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita hanya mempercayai kekuatan kita, kemampuan kita, usaha kita, dan lain sebagainya. Perlu menangani keadaan hati yang berbatu-batu. Lalu kemudian hati yang ketiga itu adalah hati yang ditumbuhi oleh rumput liar. Ini keadaan atau kondisi hati yang berikut yang harus kita waspadai dan harus kita perhatikan. Keadaan hati yang dipenuhi dengan rumput liar atau semak duri akan membuat hati kita mudah khawatir akan apa yang terjadi di sekitar kita. Kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, kebimbangan, serta nafsu duniawi akan mengakibatkan benih yang ditabur atau benih yang ditanam oleh sang penabur ini menjadi segera layu dan mati. Benih itu sudah ditabur, sudah disiram, tetapi karena kekhawatiran masuk, benih yang berpotensi menghasilkan tuaian hebat ini, peningkatan luar biasa ini, akhirnya terhimpit, layu dan mati oleh karena rumput liar yang ada di dalam hati. Kekhawatiran serta semak duri adalah musuh daripada pertumbuhan benih ilahi yang ditaburkan atas kita sekalian. Saya pernah berhadapan dengan seseorang yang tidak percaya apapun. Tetap datang ke gereja, tetap memuji Tuhan, tapi pada dasarnya tidak percaya apapun. Suatu saat orang ini bercerita kepada saya, "Pak Pendeta, bagaimana caranya saya mengatasi ketidakpercayaan saya? Apapun yang saya dengar, apapun yang saya baca, saya tidak percaya, Pak." Saya mencoba mencari tahu penyebabnya apa. Pernahkah kepahitan atau kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, dengan para pemimpin? Pernahkah terluka dengan para pembicara, dengan para pengajar, dengan para gembala? Ketika saya bicara, bertanya, "Pernahkah?" Kemudian dia mulai bercerita, "Benar, Pak. Itulah persoalannya. Saya terluka, saya kecewa dengan semua para pemimpin-pemimpin yang saya temukan." Lalu saya berkata begini, "Kalau begitu boleh tunjukkan kepada saya foto orang tersebut. Orang-orang yang mengecewakan Bapak." Lalu dia tunjukin. "Ini orangnya, Pak, bla 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 bla, ini orangnya." Sederhana saya ngomong sama dia, "Pak, coba Bapak lihat, orang yang digambar itu dengan saya, samakah atau berbeda?" Dia jawab, "Beda." "Kalau menurut Bapak berbeda, orang itu mengecewakan Bapak, percayalah, orang yang berdiri di sini tidak akan mengecewakan Bapak. Lepaskan semua kekecewaan, mulai lembar yang baru, taruh percaya pada firman Allah, dan akan terjadilah pemulihan demi pemulihan." Menariknya Ibu Bapak, tidak lama kemudian orang itu memberikan diri menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, dan orang itu bersama-sama dengan kita. Dengar sobat, kekhawatiran, kebimbangan,
kecurigaan, keraguan. Ini membuat benih ilahi terhimpit sehingga tidak bisa bertumbuh, tidak bisa memberikan tuaian, tidak bisa memberikan hasil. Karena itu bagian saya dan saudara adalah menjaga supaya benih ini tetap bertumbuh. Yang paham katakan amin. Sekali lagi, bagian saya dan saudara menjaga supaya benih ini tetap bertumbuh. Sama seperti kalau saudara menanam manggis Bapak Ibu, satu biji manggis ketika saudara tanam, lama kemudian saudara akan menyaksikan atau mendapatkan ribuan bahkan puluhan ribu buah manggis setiap tahunnya. Padahal saudara hanya menanam satu. Ketika saudara berkomitmen menjaga benih ilahi masuk dalam diri saudara, tidak membiarkan keraguan merampasnya, menghimpitnya, tidak membiarkan kekhawatiran, kekecewaan menghimpitnya dan membunuhnya, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa itu terjadi secara alamiah. Saya mau beritahu kepada saudara, Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia adalah Allah yang menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan, Dia menolong bangsa Israel dalam perjalanan untuk tiba di negeri yang berkelimpahan, Allah yang sama akan menolong saya dan saudara untuk berada di tempat di mana Allah telah menjanjikannya, di mana Allah telah menyediakannya bagi kita. Jaga benih yang Tuhan sudah tabur. Tapi ini juga harus saudara pahami, jangan pula saudara memilih benih sendiri untuk saudara tabur. Kebanyakan orang adalah dia memilih benih-benihnya sendiri dan dia tabur sendiri. Benih yang bisa bertumbuh, Alkitab berkata benih itu adalah benih yang ditabur oleh sang penabur. Sang penabur itu adalah firman Allah, Allah sendiri. Dan benih yang ditabur itu adalah firman Allah. Allah yang menaruh benih itu dalam diri kita, Allah yang menaburkan benih itu dalam diri kita. Dengan kata lain begini kira-kira, supaya tidak ngambang, supaya saudara bisa nangkap pesannya bagaimana soal Allah menabur benih. Barangkali dari sekian banyak ayat Alkitab yang saudara baca, dari sekian banyak kebenaran firman yang saudara dengar, lalu ada pesan yang saudara yang menjadi rema atau yang masuk dalam diri saudara, yang saudara berkata, yes, ini aku banget, ini aku sekali, ini orangnya, saya ini yang dimaksud. Ketika saudara nangkap pesan Tuhan itu mengenai hari esok misalnya, mengenai kehidupan saudara, keluarga saudara, rumah tangga atau usaha saudara, ada janji atau pesan yang Tuhan taruh, lalu saudara seolah-olah gitu, beda dengan pesan-pesan yang saudara dengar. Dari sekian banyak pesan itu, kalimat ini begitu jelas tertancap dalam hati saudara. Nah, dengar saudara-saudara, ketika saudara nangkap ini pesan suara dari Tuhan, nancap begitu, percayalah, Allah sedang menaburkan benih itu pada saudara. Terlepas apakah benih itu berbicara mengenai saudara akan disembuhkan, saudara akan dipulihkan, saudara akan mengalami promosi, saudara akan dibawa melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat. Terserah apa saja yang dilepaskan dan tertancap dalam hati saudara ketika saudara dengar firman. Nah, saat itu tertancap masuk, itu sama dengan Allah sendiri yang sedang nabur. Allah nabur. Atau barangkali ada benih yang ditabur itu bersifat berbeda, bahkan berlawanan dengan apa yang saudara inginkan. Allah nabur benihnya dengan jelas, ampuni, ampuni, ampuni. Kata pengampunan ini begitu jelas ditancapkan dalam diri kita. Ketika kata pengampunan ini masuk, walau saudara sebenarnya sangat berat melepaskan pengampunan, bahkan saudara belum mau mengampuni orang itu dan tidak ingin mengampuninya karena kemarahan saudara jauh lebih besar daripada kasih kepada orang tersebut karena betapa menjengkelkannya dia. Tapi ketika Allah nabur kata itu, nabur benih itu, ini adalah pesan Tuhan. Dia yang sedang nabur itu, Bapak Ibu. Tugas saudara adalah menjaga benih itu dengan cara melakukannya. Bam! Tidak membiarkan pertimbangan logika, tidak membiarkan alasan-alasan lain menghimpitnya yang membuat seorang menjadi khawatir. Jangan-jangan ini bukan dari Tuhan ya, jangan-jangan bukan dari Allah ya. Dengar sobat, untuk mengetahui dari Tuhan apa bukan, apabila suara tersebut tidak bertentangan dengan pesan-pesan Alkitab. Percaya deh, setiap pesan yang tidak bertentangan dengan Alkitab, yakinlah
Itu adalah suara Tuhan bagi kita. Benih yang sedang Dia tabur atas kita. Kalau saudara menjaga benih itu dan tidak membiarkannya layu apalagi mati. Lalu kemudian saudara melakukan benih tersebut, dengar. Tidak lama saudara akan melihat benih itu bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah. Lalu membuat hidup saudara berbeda dari keadaan kehidupan sebelum saudara ada di posisi sekarang. Perlu menjaga keadaan atau kondisi hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, keadaan tanah yang terakhir yang dijelaskan dalam Alkitab. Keadaan hati yang terakhir adalah hati yang telah dibajak. Hati yang telah dibajak ini adalah gambaran hati yang mudah membuat kita melihat peningkatan-peningkatan. 30 kali lipat kata Alkitab. 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Tergantung seperti apa keadaan tanah tersebut. Ketika keadaan tanah atau keadaan hati kita telah dibajak, batu-batunya sudah digeser, sudah dibuang, rumput-rumputnya sudah dicabut, dibersihkan, benihnya ditabur, lalu saudara rawat, saudara jaga, saudara sirami, saudara perhatikan. Keadaan tanah yang baik inilah yang akan membuat peningkatan terjadi secara alamiah. Sebenarnya begini, jauh dari apa yang kita pahami, Allah sudah menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu kata Alkitab. Semua sudah Dia sediakan. Ketika semua penyediaannya ini sudah ada, seharusnya untuk kebutuhan hidup kita saudara tidak harus mengkhawatirkannya lagi. Saudara tidak perlu mencemaskannya lagi. Saudara tidak harus meminta lagi, Tuhan berikan aku makanan, minuman dan seterusnya. Sejujurnya semua itu sudah disediakan dan sudah ada. Tugas kita adalah percaya bahwa semua yang kita perlu sampai kita menghembuskan napas terakhir telah tersedia. Karena itu hanya menjaga keadaan hati kita. Sekali lagi, hanya menjaga keadaan hati kita. Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Pendek kata, saudara melihat hidup bahagia, hidup dalam duka cita, tergantung pada kondisi hati kita. Kalau boleh saya menggambarkan, hati kita itu ibarat tanah lapang yang sangat luas sekali. Saya ulang sekali lagi. Hati kita itu ibarat tanah lapang yang sangat luas sekali. Apapun bisa tumbuh di sana. Apapun bisa masuk di sana. Karena itu dibutuhkan upaya atau ekstra untuk menjaga hati tersebut. Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak masuk atau tidak bertumbuh di sana. Karenanya hidup kita mengalami kemajuan, hidup kita sejahtera, bahagia atau damai atau tidak, bergantung pada apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Keadaan hati yang baik akan membuat kita melihat kehidupan yang baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Haleluya. Sekali lagi, keadaan hati yang baik akan membuat kita melihat kehidupan yang baik. Saya suka mengulang kebenaran ini. Hidup ini 90% ditentukan oleh apa respon kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Hanya 10% hidup kita ini dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. 90%-nya dipengaruhi atau ditentukan oleh seperti apa respon kita pada apa yang ada di sekitar kita. Doa saya, jadilah orang yang bertanggung jawab menjaga keadaan hati tetap baik. Lalu hukum yang kedua, kita perhatikan apa kata Alkitab. Hukum kedua supaya kita bisa mengalami peningkatan adalah kenali keterbatasan kita lalu abaikan. Saya ulang sekali lagi, kenali keterbatasan kita lalu abaikan. Mari kita baca dulu apa yang dicatat oleh Lukas 18 ayat 27. Lukas 18 ayat 27. Yesus berkata begini, kalimatnya ada di slide saya. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3, iya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.
Saya ulang sekali lagi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dengan kata lain, Yesus mau berkata kepada kita supaya setiap kita tidak berpikir kerdil. Yesus mau ngomong supaya kita jangan berpikir kecil. Allah mau supaya kita tidak menerima keadaan biasa-biasa saja sebagai takdir kita, sebagai suratan hidup kita. Allah mau supaya kita tidak membiarkan kata tidak pernah, tidak bisa, tidak mampu membelenggu kehidupan kita. Makanya dia ngomong, mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang membedakan saya dan saudara adalah, yang membedakan kita dengan orang-orang tidak percaya lainnya adalah apa? Kita memiliki Roh Kudus. Hidup kita didiami oleh pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Ketika saudara membangun hidup dekat dengan Tuhan, terus menerus dekat dengan Dia, apa yang dicatat dalam Alkitab ini akan terjadi pada kita. Dengar kawan, ketika saudara dekat dengan Tuhan, ada hal yang tidak bisa saudara temukan dari ilmu manapun, tapi itu terjadi dalam diri saudara. Ada hal yang tidak bisa saudara dapatkan dari gelar dan pendidikan manapun, tetapi itu bisa saudara peroleh ketika saudara memiliki kedekatan dengan Tuhan. Saya ngomong begini, mempersiapkan khotbah yang bagus itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Percaya sama saya, ngajar yang baik, yang profesional, itu bisa dipelajari. Khotbah bisa dipelajari, ngajar bisa dipelajari, memimpin seminar atau menjadi motivator bisa dipelajari. Dengan pengetahuan, dengan pendidikan, semua bisa kita pelajari. Tapi dengar, menyembuhkan orang itu tidak bisa saudara pelajari. Membuat orang termotivasi, tersemangati dan dipulihkan, itu tidak bisa dipelajari dengan ilmu manapun. Itu hanya bisa saudara dapatkan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Dengar, menyembuhkan orang itu mustahil. Bahkan bagi orang yang bergelar profesor sekalipun tidak akan bisa menyembuhkan seseorang hanya dengan berkata-kata dan lain sebagainya. Tetapi karena saudara adalah orang yang di dalam Kristus, Roh Kudus mendiami kita, doa saudara diurapi, setan pun takluk, bahkan lari karena nama Yesus yang saudara percaya itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang paham katakan amin. Sekali lagi, yang paham boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangannya yang baik dong. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak di antara kita sebenarnya menyadari bahwa kita bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Banyak orang-orang percaya mengerti bahwa dia bisa mengerjakan jauh lebih besar, lebih banyak dari yang dia pikirkan sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya adalah orang lebih memilih untuk mengerjakan sesedikit mungkin dari apa yang bisa dipikirkannya, dari apa yang mampu dilakukannya. Karena itu sering sekali dia mengutip atau menggunakan kata tidak bisa, tidak mampu, terlalu sibuk, tidak pernah, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat inilah yang membuat kita tetap terbelenggu. Dan saya mau ngomong sama saudara-saudara sekalian bahwa ketika saudara mengucapkan kata atau membiasakan menggunakan kalimat tidak pernah bisa, tidak mungkin bisa, tidak mampu, tidak tahu, dan lain sebagainya. Ketika saudara terus-menerus mengutarakan hal ini, sesungguhnya kita sedang membatasi apa yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Sesungguhnya kita sedang membangun tembok atau kita sedang membatasi apa yang seharusnya bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Oleh karena itu hati-hati dengan kalimat itu. Saudara orang tua jangan pernah berkata kepada anak-anak saudara atau menasihati mereka dengan menggunakan kata tidak pernah, tidak bisa, tidak mungkin, tidak mampu, tidak tahu. Salah satu yang saya jaga selalu setiap kali saya berbicara atau setiap kali saya berkhotbah adalah menjaga kalimat percuma Kristen. Percuma melayani.
Salah satu kalimat yang selalu saya perhatikan dan tidak pernah saya ucapkan dari mimbar adalah kata sia-sia. Sia-sia kita melayani, sia-sia kita datang padahal, sia-sia kita memuji Tuhan, beribadah. Saya selalu menjaga kata-kata ini secara sadar untuk tidak terucap atau terlepas dari saya. Bahkan saudara bisa memperhatikan, saya nyaris tidak pernah berkata engkau. Apalagi kata kau. Engkau akan dipulihkan, engkau akan diberkati. Itu kalimat yang umum kita dengar dari para pembicara. Tapi saya tahu saya harus hati-hati dengan kalimat itu karena konteksnya di Tanah Karo. Kata itu tidak baik, kata itu sedikit kasar. Makanya saya memilih kata saudara. Saya memilih menggunakan kata kita. Salah satu guru bahasa, selama dia aktif, dia ngajar sebagai guru bahasa. Ketika dia datang ibadah dengan kita, rupanya dia sangat memperhatikan kalimat dan tutur kata yang saya ucapkan dari mimbar. Dia amati setelah 2 tahun dia beribadah. Satu saat dia datang kepada saya setelah saya khotbah, dia berkata, Pak Pendeta, mohon diberi kesempatan saya ngomong. Saya bilang, ada apa Pak? Beliau udah pensiun. Satu yang saya lihat, yang saya tidak pernah lihat ada di banyak pendeta. Setelah saya beribadah dari satu gereja ke gereja lain, bahkan mendengar dari pembicara yang satu ke pembicara lain, Bapak tidak pernah saya dengar menggunakan kata kau dari mimbar. Padahal di beberapa tempat masih muda, tapi dari mimbar dia ngomong kau. Padahal kami yang orang-orang tua ada duduk di sana. Kami merasa enggak enak Pak. Bapak saya lihat konsisten, nyaris tidak pernah menggunakan kata itu. Ini ada Bang Dohar nih, ayo. Ini hati-hati Bang. Jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu. Saya cuma mau ngomong sama saudara. Banyak di antara kita sebenarnya, kita ngerti apa yang harus kita lakukan, tetapi kita memilih untuk melakukan lebih sesedikit mungkin. Kitalah yang harus bijak. Oke, ini kelemahan kita, ini kekurangan kita. Oke, saudara tahu itu kelemahan kekurangan, abaikan. Dengar, Yesus berkata, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan pernah saudara membiarkan keadaan biasa-biasa membuat saudara terbelenggu. Orang Kristen itu seharusnya dikenal sebagai orang yang paling tekun. Orang Kristen seharusnya dikenal sebagai orang yang paling gigih. Orang Kristen seharusnya dikenal sebagai orang yang paling bisa bertahan di tengah situasi apapun. Kenapa? Karena orang Kristen itu punya banyak saksi-saksi atau pahlawan-pahlawan iman yang menjadi teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, kita punya banyak saksi. Jadi mereka adalah saksi-saksi hidup bagaimana mereka bisa mengalahkan kata tidak pernah, mengalahkan kata tidak bisa, keluar dari belenggu kata tidak mungkin. Mereka saksi-saksi yang telah mendahuluinya dan menjalaninya dengan baik. Karenanya kita orang Kristen harusnya dikenal dengan keistimewaan itu. Kita dikenal sebagai orang yang energik. Kita dikenal sebagai orang yang bisa bertahan di tengah situasi dan keadaan tantangan apapun. Karena kita punya banyak saksi. Bukan cuma banyak saksi sebagai teladan. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itulah seharusnya yang tampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenali kelemahan lalu abaikan. Yang terakhir, bagaimana caranya atau kunci untuk mengalami peningkatan? Yang terakhir ialah memberi tanpa mengingat. Saya ulang sekali lagi, memberi tanpa mengingat. Yuk kita baca apa kata Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Perhatikan saudara, Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita baca bersama, 2, 3 ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulang penekanannya. Ini Yesus ngomong. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Secara
Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah artikel. Tulisan seorang seorang penulis buku, seorang dosen. Dia menulis begini, salah satu cara yang baik untuk menilai seseorang adalah melalui apa yang ia ucapkan. Untuk menilai seseorang, salah satu cara menilai yang baik ialah melalui apa yang ia ucapkan. Menilai seseorang, cara yang jauh lebih baik untuk menilai seseorang ialah melalui apa yang ia kerjakan. Tetapi cara yang terbaik untuk menilai seseorang ialah melalui apa yang ia berikan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, seseorang dinilai bukan hanya melalui ucapan, bukan hanya melalui apa yang dikerjakan, tapi juga apa yang diberikan. Alkitab yang kita baca ini berkata bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana mungkin? Dan kenapa bisa? Lebih bahagia memberi daripada menerima. Dengar, jawabannya sederhana. Karena setiap kali seseorang memberi, maka dia akan menerima kembali. Saya ulang sekali lagi, setiap kali seseorang memberi, maka dia akan menerima kembali. Hukum penuaian, garis bawah ini baik-baik. Hukum penuaian adalah bagi mereka yang mempunyai, berilah. Bagi mereka yang tidak mempunyai, berilah. Artinya memberi adalah hukum penuaian. Mempunyai atau tidak mempunyai, hukum penuaian hanya satu, memberi. Contoh sederhana, ketika saudara adalah orang yang senang berbagi atau memberi kepada sahabat-sahabat saudara, atau kepada seseorang, kepada sebuah komunitas, pada sebuah organisasi dan lain sebagainya. Ketika saudara menjadi orang yang senang memberi atau berbagi di sana, coba lihat, respon orang tersebut terhadap saudara akan menjadi berbeda, bukan? Saya ulang sekali lagi, respon orang-orang akan menjadi berbeda. Apakah karena pemberian? Yang benar adalah karena memberi itu akan membuat kita secara alamiah dihargai serta dihormati oleh orang lain. Tanpa saudara minta orang lain menghargai atau menghormati kita. Ketika saudara ada di posisi tidak hanya berucap, tidak hanya mengerjakannya, tapi juga saudara memperlihatkan pemberian saudara, dengar baik-baik. Saudara adalah orang yang akan mendapatkan posisi-posisi dihormati, posisi-posisi disegani, posisi-posisi yang lebih spesial dibanding yang lain. Karena itu memberi adalah salah satu cara supaya kita bisa mengalami peningkatan. Itu hukum penting yang ketiga. Henry Drummond, seorang biologi, seorang pakar atau ahli biologi tahun 1850-an. Henry Drummond berkata begini soal memberi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada kebahagiaan di dalam menerima atau memiliki kecuali hanya dalam memberi. Karena itu supaya hidup saudara diisi kembali, hidup saudara bisa bahagia, dengar. Jadilah orang yang memberi. Yang setuju boleh katakan amin. Yesus melayani, saya tutup. Waduh, sudah lewat nih waktunya ya. Wah. Yesus melayani perempuan Samaria. Dia dalam keadaan lapar. Ketika dia lapar, lalu dia ngomong beli makanan sama para muridnya. Para muridnya pergi beli makanan. Lalu Yesus mulai melayani perempuan ini. Melayani sampai perempuan ini akhirnya bertobat, lahir baru, diselamatkan begitu kira-kira. Lalu para murid datang bawa makanan yang diminta untuk dibeli. Lalu berkata, guru ini makanan sudah ada, mari kita makan. Yesus berkata, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Para murid kaget, siapa yang kasih guru ini makan? Dia ngomong, makananku adalah melakukan apa yang merupakan kehendak Bapa.
Kalau saudara melayani Allah, memberi waktu saudara, memberi hidup saudara, memberi energi saudara, memberi potensi, talenta, bakat saudara, memberikan finansial saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah kekeringan atau kosong. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Allah akan mencukupkan, kekayaan dan kelimpahannya akan dicurahkan atas kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama.